14 kendala dan solusi pendaftaran di portal SSCASN, Portal Guru tahun 2022. Seperti apa ketentuan kebijakan afirmasi? Pertama adalah peserta yang memiliki sertifikat pendidik linear dengan jabatan yang dilamar mendapat nilai penuh sebesar 100% dari nilai maksimal kompetensi teknis. Kedua adalah peserta yang berusia di atas 35 tahun terhitung saat pendaftaran dan berstatus aktif mengajar sebagai guru selama 3 tahun sampai dengan saat ini berdasarkan data Dapodik mendapatkan tambahan nilai sebesar 15% dari nilai maksimal kompetensi teknis. Yang ketiga adalah peserta dari penyandang disabilitas mendapat tambahan nilai sebesar 10% dari nilai maksimal kompetensi teknis. Yang keempat adalah peserta dari THK 2 dan aktif mengajar sebagai guru selama 3 tahun sampai dengan saat ini berdasarkan data Dapodik berdasarkan tambahan nilai sebesar 10% dari nilai maksimal kompetensi teknis. Yang kelima adalah tambahan nilai sebagaimana dimaksud pada poin 1, 2, 3, dan 4 berlaku kumulatif dengan nilai total maksimal kompetensi teknis. Kendala kedua, berapa batas usia pelamar P3K guru? Usia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 59 tahun pada saat pendaftaran. Siapa saja yang dapat mendaftar pada seleksi P3K Guru 2022 ini? Yang pertama adalah honorer THK 2 sesuai database THK 2 di BKN. Kedua adalah guru honorer yang masih aktif mengajar di sekolah negeri di bawah kewenangan pemerintah daerah dan terdaftar sebagai guru di Dapodik Kemendikbud. Yang ketiga adalah guru yang masih aktif mengajar di sekolah swasta dan terdaftar sebagai guru di Dapodik Kemendikbud. Yang keempat adalah lulusan pendidikan profesi guru PPG yang belum menjadi guru dan terdaftar di database lulusan pendidikan profesi guru Kemendikbud. Sebelumnya kepada Bapak Ibu yang baru menemukan channel Mahadi Kusuma Rambe ini, silakan ditonton videonya. Saya meminta agar channel ini berkembang dan saya semangat membuat konten-konten seputar perkembangan Bapak pendidikan. Ibu dapat meng-subscribe, like videonya, dan jangan lupa berikan jejak dengan mengkomen. Dan klik loncengnya agar Bapak Ibu mendapatkan updatean terbaru yang kami berikan. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan. Kendala keempat, bagaimana jika KTP saya belum selesai dicetak oleh Dinas Kependudukan? Pelamar dapat mengunggah surat keterangan kependudukan sebagai pengganti KTP untuk syarat pendaftaran P3K Guru 2022. Kendala kelima adalah apakah akreditasi jurusan dan akreditasi kampus yang digunakan saat mendaftar adalah status akreditasi pada saat pelamar lulus atau akreditasi saat ini? Akreditasi jurusan dan akreditasi kampus yang diakui adalah status akreditasi yang tertera pada saat kelulusan sesuai dengan tanggal ijazah. Kendala yang keenam adalah apakah diperbolehkan mendaftar kembali menjadi P3K Guru 2022 jika sudah pernah mengundurkan diri dari CPNS atau P3K THK 2? Pelamar yang sudah pernah mengundurkan diri dari CPNS atau P3K THK 2 pada saat menjalani masa percobaan dikenakan sanksi tidak dapat mengikuti seleksi pengadaan pada periode selanjutnya. Permasalahan ketujuh adalah apa diperbolehkan memilih formasi yang lebih rendah dari ijazah yang sudah dimiliki. Misalnya saya memiliki ijazah S2 untuk melamar formasi S1. Gunakan ijazah untuk melamar sesuai dengan formasi dan kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan. Kendala ke-8 adalah apakah boleh memperbaiki data jika sudah diklik akhiri pendaftaran di halaman resume. Anda tidak dapat memperbaiki data jika sudah klik akhiri pendaftaran di halaman resume. Untuk itu, Anda harus berhati-hati dalam mengisi data. Namun demikian, apabila ternyata masih terdapat data yang perlu diperbaiki setelah terkirim, maka data tersebut dapat diperbaiki setelah lulus dan akan diproses pada waktu pemberkasan penetapan NIM. Kendala yang ke-9 adalah, apakah boleh memperbaiki data jika sudah klik akhiri pendaftaran di halaman resume?
Anda tidak boleh memperbaiki data jika sudah klik akhiri pendaftaran di halaman resume. Untuk itu, Anda harus berhati-hati dalam mengisi data. Namun demikian, apabila ternyata masih terdapat data yang masih perlu diperbaiki setelah terkirim, maka data tersebut dapat diperbaiki setelah lulus dan akan diproses pada waktu pemberkasan penetapan NIP. Kendala yang ke-10 adalah, dapatkah saya mengganti atau membatalkan instansi yang telah saya pilih? Anda dapat mengganti instansi yang telah Anda pilih selama Anda belum mengklik tombol akhiri pendaftaran. Apabila Anda telah mengakhiri pendaftaran, Anda tidak dapat melakukan perubahan kembali. Kendala ke-11 adalah, bagaimana jika saya salah memasukkan nama pada form biodata saat pembuatan akun? Data nama tidak dapat diubah setelah Anda klik akhiri pendaftaran di halaman di SSCASN. Namun, dapat diperbaiki kemudian ketika Anda telah lulus seleksi P3K Guru dengan melampirkan nama yang sesuai pada ijazah tanpa gelar.